Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Udah kenyang ya Bapak Ibu, udah tahu sekali karena kita udah memahami, udah kita laksanakan dalam keseharian kita. Walaupun tanpa disadari, mungkin itu sudah dilaksanakan, udah terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini saya hanya sekedar merefresh kembali, mengulang kembali apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan. Jadi saya Kenapa pindah? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti yang ada di materi yang diterima oleh Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cari pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya pikirnya tidak perlu menjelaskan apa itu bla 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 bla. Bapak Ibu udah baca semua dan memahami semua. Tapi terkait dengan wawasan kebangsaan ini, kita jangan sampai lengah. Apalagi saat ini di zaman global ini, semua informasi dapat diunduh, dapat dibaca di mana saja. Kalau mungkin Bapak Ibu yang di depan telah mengalami semuanya, tapi nanti anak cucu kita, generasi kita, itu yang kita takutkan bersama. Kalau kita tidak dapat memberikan contoh, memberikan pandangan, takutnya mereka itu seperti yang disampaikan oleh Bapak anggota Dewan yang terhormat, itu akan menjadi manusia-manusia, orang-orang yang mudah terpapar dengan paham-paham di luar paham yang ada di Indonesia. Karena negara kita ini kan negara Pancasila. Kalau orang sudah terpapar dengan paham di luar daripada Pancasila, itu yang kita takutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan membahas materi, tapi nanti saya akan bertanya kepada Bapak Ibu supaya, karena kalau sudah sore hari ini kan kita rata-rata pada males, pada capek ya, rata-rata sudah pada ngantuk. Jadi kita sambil bermain ya. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Jadi permainan ini dikaitkan dengan materi yang ada, yang salah itu akan
diberi pertanyaan. Permainan ini mudah, hanya sekedar merefresh pengalaman kita, apa yang kita lakukan sehari-hari. Permainannya begini Bapak Ibu. Kalau saya katakan pagi, tepuk tangannya 1 kali. Siang 2 kali. Malam 3 kali. Yang salah berdiri ke depan untuk menyampaikan apa yang ditanyakan oleh saya. Kita coba dulu ya. Oke. Pagi. Di sana diem. Saya ulangin. Pagi. Malam. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Siang. Masih serius, masih asik, masih konsentrasi. Dari penasaran. Soalnya mau ditanyain Pak, ini kan merefresh apa yang terjadi di sehari-hari. Karena saya yakin sekali Bapak Ibu yang hadir pada saat ini sebenarnya sudah melaksanakan apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan, hanya saja tidak disadari. Nah, saya pingin semuanya mengulang, oh benar loh, ini udah kita laksanakan, cuma oh itu sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan. Oke. Mam. Oke, kayaknya konsentrasinya penuh. Kita rubah permainannya. Ikuti apa yang saya lakukan. Jangan lakukan apa yang saya katakan. Siap? Paham? Paham. Oke. Ikuti yang saya lakukan. Jangan lakukan apa yang saya katakan. Pegang kepala. Tuh, si Bapak saya bilang pegang kepala, dia ngikut. Padahal saya yang dia lakukan kan. Bapak berdiri depan deh. Tolong berdiri di depan Pak. Belum apa-apa sudah kena. Bapak pengen cari kawan lagi ya? Boleh. Ditunjuk atau kita mainkan dulu? Ditunjuk. Bapaknya tunjuk kalau teman katanya. Sembarangan. Jangan Pak. Oh yang lagi gitu. Pak mohon maaf Pak, diminta teman di materi yang sudah dibagikan. Bapak kan tadi udah lama di Dukakit ya, di paling tidak udah baca-baca Pak ya. Saya pengen tahu nih, apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Kan baru tadi Pak. Bocorannya ada di materi Pak. Udah dibaca lupa Pak ya? Iya. Pak kalau dibaca lupa itu biasa Pak. Ini jam-jamnya ngantuk, kita nggak konsentrasi. Apa di yang lain aja deh Pak? Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang bersumber dari bla 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 tadi. Kalau yang bla bla tadi sumbernya dari mana saja Pak? Bapak 2, Bapak ini juga 2. Tolong buktikan. Oh, oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ibu udah tegang. Belum Bu, tenang Bu. Saya nggak makan orang, cuma kalau udah terpepet bisa makan orang. Kayaknya iris dulu dikerjain.
pegang hidung. Saya bukan gitu. Ada pegang hidung, lurus. Kanan ini maju-maju tibanya. Itu kalau yang baju ini yang pakai masker. Saya bilang pegang hidung tapi tangan saya di pinggang. Tuh yang baju hitam pakai masker, cantik. Gak apa-apa. Maju aja. Pakai lambung. Waduh, oh, sama Putra katanya. Pak Tio maunya sama Putra. Calonnya ya? Waduh, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ya. Ayo, mbaknya sama Mas Putra ke depan deh. Oke, ini kan apa ya dilakukan dalam keseharian kita ya, mungkin tanpa disadari. Calon. Hah? Amin ya rabbal alamin. Masalahnya dia malu mungkin Pak dalam keseharian ya, tanpa disadari kita udah yang melaksanakan yang namanya wawasan kebangsaan. Nih, kalau kalian melihat atau salah satu dari kalian melihat ada orang memukul orang tua tanpa alasan, bagaimana perasaan kalian dan apa yang dilakukan? Tanpa alasan. Tanpa alasan. Oh, kalau secara ideologi pasti mau Suruhnya ke depan, sudah diatur dengan di depan kosong. pihak yang Masih dua dia sama. Pak duduk ke depan aja, depan ada kosong. Itu ada dua. nah, terima kasih ya. Nanti mau lagi kasihan dia. Pak, ini 2 orang lagi kasihan dia. Iya. Kalau kita melihat dia sih pengen juga punya lapak segala macam, tapi dia nggak punya. Dikembalikan ke hati nurani kita. Baik. Bagaimana perasaan kita seandainya itu keluarga kita, orang tua kita. Saya katakan tadi orang tua itu keluarga, orang tua kita atau saudara kita. Bagaimana perasaan kita? Sakit. Artinya rasa kemanusiaan kita masih ada. Kalau dikaitkan dengan Pancasila, itu sila keberapa Pak? Iya, injak aja. Ramon lagi di muka, kocok Pak. Mantan musik Ramon. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan baik. Salah nggak dia jualan? Salah nggak? Enggak. Pada lupa. Salahnya di mana? Tidak ini. Dia kan berusaha, kebetulan aja nggak punya lapak. Dia pengen. Tegur aja baik-baik. Pak, maaf. Ini kendaraan keluar masuk. Bisa nggak Bapak geser sedikit? Jangan semena-mena Pak. Negara kita ini negara hukum. Kita punya Pancasila. Tadi kan saya sampaikan, wawasan kebangsaan itu cara pandang. Kalau kita memandang, artinya kita menilai juga. Kalau kita menilai itu tidak bagus di mata kita, tentunya yang lain pun merasa tidak bagus. Kalau seumpamanya nih, si penjual tadi, Bapak pukulin, ini mengganggu
atau Bapak marahin, pasti sebagian dari masyarakat kita akan marah. Bapak itu keterlaluan, mentang-mentang anggota dewan, sesukanya. Pasti ada kalimat-kalimat seperti itu. Ini dikaitkan dengan Pancasila. Karena yang namanya wawasan kebangsaan tadi itu yang bersumber dari 4 itu semua melebur, semua ada keterkaitan. Tapi mungkin yang lainnya nanti Mas Raymond yang menyampaikan. Tapi karena waktunya terbatas, saya pinginnya sih ada satu orang lagi, karena di sana kan saya dengar tadi ada mantan anak SMP yang kalian alumni. Paling tidak, saya berharapnya mereka ini masih mengenal lagu-lagu nasional selain lagu-lagu Korea atau lagu-lagu dari negara Eropa. Tapi karena waktu yang ada di Indonesia, karena waktu juga yang memisahkan kita, saya mohon maaf kalau tadi saya berbicara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sebagai manusia saya penuh dengan kekurangan, tidak ada kesempurnaan selain milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.